Seperti yang diungkapkan oleh pepatah kuno, tak akan pohon bergoyang jikalau tak ada angin. Yang jika dalam disiplin ilmu fisika, pepatah ini kita kenal dengan istilah kausalitas. Ada sebab, maka ada akibat. Tak akan ada reaksi jika sebelumnya tak diawali oleh aksi. Itulah satu-satunya alasan mengapa terjadi berbagai macam problem di dunia ini. Problem yang menciptakan dua kepribadian yang amat bertolak belakang pada diri tiap-tiap individu. Kita kenal sebagai pribadi optimis dan pribadi pesimis. Dewasa ini bukan merupakan suatu hal yang aneh jika banyak kita temukan orang-orang yang depresi ataupun putus asa, dan mayoritas dari mereka adalah para remaja yang notabene-nya adalah para penganut pesimisme. Jadi, tidaklah mengherankan jika para remaja atau generasi muda kita saat ini adalah mereka yang inferior. Tidak habis pikir, Bu. Kenapa pemuda zaman sekarang susah tuh diatur. Namanya juga anak muda, Pak. Toh nanti juga akan sadar sendiri. Aku berharap mudah-mudahan Yusuf kelak dapat mengangkat dan menjaga nama baik keluarga kita, Bu. Bagaimana, Nak? Kamu sudah siap? Semoga saja aku bisa menjalaninya, Bu.
Kau berkata, seolah-olah ini adalah suatu pilihan. Ingat Yusuf, ini adalah satu-satunya jalan terbaik bagimu. Ku coba untuk memahami semua apa yang kau beri, kenalimu dari hati. Ku coba untuk terus mengerti. Buktikan Yusuf, kalau kamu memang benar-benar pantas untuk menjadi mawarisku. Cukup, Pak. Jangan kamu terus-terusan menekan Yusuf. Yusuf, berangkat dulu ya Bu. Tatap indahnya masa depan. Dengan cinta yang telah kau berikan, ku kuatkan hatiku bertahan menghadapi hidup penuh hina dan cobaan. Kini ku coba untuk mengerti kepadaku, tak bisa lakukan semua yang tak pernah ada dalam hatiku. Meski kau menanamkan padaku mekaran dengan cinta yang telah kau berikan, ku kuatkan hatiku bertahan menghadapi hidup yang penuh hina dan cobaan. Aku kok kepikiran Yusuf ya, Pak? Kira-kira dia betah nggak ya di sana? Sebenarnya tidak ada alasan bagi Yusuf untuk tidak betah di sana, Bu. Kenapa kamu pulang, Suf? Apa yang terjadi? Itu yang Bapak maksud sebagai tempat terbaik untukku. Diskriminasi, alienasi, dan homoseksualisme. Itu yang aku rasakan di sana, Pak. Itu hanya kata-kata bagi orang lemah yang tidak mampu beradaptasi dengan keadaan. Sudahlah, Pak. Dia masih 2 hari di sana.
Butuh proses untuk itu semua. Dia itu pria. Jadi, janganlah kamu terlalu memanjakannya. Dan, mau tidak mau, besok pagi kamu harus sudah ada di sana. Tidaklah mudah untuk menjadi seseorang yang benar-benar berarti. Ingat itu, Yusuf. Iya, Pak.
sedang kamu pikirkan, Pak? Aku sedang memberikan nasib negara kita, Bu, yang tengah mengalami degradasi moral saat ini. Para generasi muda berlomba-lomba menduduki hierarki terdepan dalam hal yang sifatnya kriminalitas. Mau jadi apa coba bangsa kita ini, Bu? Yalah, Pak. Nasib orang lain aja Bapak pikirin. Mbak Yusuf itu loh. Cari tahu gimana kabarnya. Tidak akan. Karena itu akan hanya membuat mental Yusuf semakin lemah. Tapi, Pak, alangkah lebih baiknya kamu sudahi dulu keluhanmu itu, Bu. Aku sudah muak. Aku tidak tahan lagi, Bu. Suf, kamu tenang dulu. Ada apa? Cerita sama Bapak dan Ibu. Ibu tahu. Kini mereka telah mengklasifikasikan aku dalam kategori Meryl. Dalam artian, orang-orang sakit itu akan menjadikan aku sebagai media yang secara every time dapat digunakan sebagai pemuas nafsu mereka, Bu. Masya Allah, Pak. Kenapa begini jadinya? Dia hanya terlalu fobia. Ingat, Yusuf. Seseorang yang berjiwa besar adalah mereka yang mampu mengatasi masalah mereka. Tapi Yusuf tidak mungkin bisa bertahan di habitat seperti itu, Pak. Jadi, tidak mungkin untuk Yusuf kembali ke sana. Ini adalah keputusan Yusuf. Kamu pikir hanya dengan dalih seperti itu Bapak akan menerima animo kamu? Baik. Tapi yang jelas, aku bukan lagi anak kecil yang bisa Bapak dikte terus-terusan. Sudah seharusnya Yusuf mengambil keputusan sendiri. Sudahlah, Pak. Yusuf kan baru saja datang. Dia pasti masih capek. Yusuf, kamu istirahat dulu ya, Nak. Ibu ambilkan minum. Jadi, kamu sudah tidak mau menuruti nasihat Bapak lagi? Dengan kata lain, kamu sudah tidak loyal lagi dengan Bapakmu sendiri. Kalau memang begitu, silahkan kamu angkat kaki dari rumah ini. Buah tak jatuh jauh dari pohon. Jika Bapak bisa keras kepala, maka aku sangat lebih bisa untuk keras kepala. Akan kubuktikan bahwa aku mampu hidup berdikari dan survive di dunia di luar sana.
Ku bersujud hanyalah padamu. Ku meminta hanyalah padamu. Ku berdoa hanyalah padamu. Ku menghamba hanya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku Tidaklah mudah untuk menjadi seseorang yang benar-benar berarti. Ingat itu, Yusuf. untuk dapat jalankan semua perintahmu dan jauhi laranganmu. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang kau ridhoi, untuk dapat jalankan semua perintahmu dan jauhi laranganmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku yang mensamarkan semua kegelapan hatiku. Ya Allah, berikanlah petunjukmu di jalanku. Ya Allah, dengarkanlah doaku yang mensamarkan semua kegelapan hatiku. Ya Allah, berikanlah petunjukmu agar ku selalu tegak di jalanmu hingga akhir hidupku. Ku coba untuk memahami semua apa yang kau beri di hati, dari hati. Ku coba untuk terus mengerti, namun aku belum juga bisa